Wrap gitu ya, hand wrap. Setiap dari pasien berikutnya harus cuci tangan pakai hand wrap gitu ya. Oke. Nanti berapa jam gitu ya setelah selesai tindakan baru cuci tangan pakai hand wash gitu ya. Jadi dari satu pasien ke pasien yang lain harus cuci tangan wajib ya. Kalau ini kita nggak tahu nih, kita gunakan yang berarti yang mana nih? Radialis ya. Kalau yang brachialis biasanya pakai di yang sebelah dalam gitu ya. Bisa juga kalau di brachialis, radialis atau di bagian ekstremitas atas nggak bisa, kita bisa pakai bagian punggung kaki gitu ya. Tapi jarang ya. Biasanya kita pakai tangan. Oke, yang kita siapkan pertama adalah ini dulu ya. Ini dulu. Nah, ini jangan sampai ketika kita mengisi ini ada udara gitu ya. Lubangnya cukup cuma satu, berarti ini kalau baru ada kayak aluminium foilnya ya, buka dulu. Nah, terus ini kan nanti masuk di dalam ya. Ini juga harus dipertahankan sterilnya, berarti ini tangannya nggak boleh mak. Ini harusnya ada tutupnya juga ya. Ini ada tutupnya, gitu ya. Kita masukkan di sini. Jangan sampai kena tangan kita. Ini digantung ya. Halo yang di belakang. Ini kita keren dulu. Yang di belakang. Ayo, nanti yang di belakang praktek ya. Ini kita isi dulu sampai batasnya ini. Ini kita isi dulu ya sampai batasnya ini. Ingat yang ini dipencet ya. Oke. Nah, ini udah ya. Kemudian ini harusnya ada tutupnya nih. Ini ada tutupnya, ini juga harus dipertahankan ke sterilannya gitu ya. Ini baik. Terus ini caranya ini kan banyak udara nih. Ya, Bu. Ini harus diisi. Jangan sampai ada melos ya. Boleh. Aduh, yang disiapin mikro lamanya, guys. Nah, ini ya, ini kan ngalir nih. Itu gelembung udara. Nah, ini nggak boleh ada gelembung udara nih. Iya, kalau masuk gelembung udara jadi apa? Boleh, jadi gelembung udara bisa menyumbat. Oke, udah ya, bersih ya. Bersih ya. Oke, bersih. Ini kita taruh di atas dulu ya. Terlalu tinggi nih. Oke, udah ya. Baru kita nyiapin telaknya tadi. Kalau tadi udah kita ada yang minta aboket ke aboket triwe belum ke Mbak Lia? Pakai triwe deh. Minta triwe. Oke, ini kita taruh ya di bawah area yang mau kita tusuk. Kemudian kita pasang tourniquet. Ya. Ini ya. Oke. Iya, diceplekannya di sini. Kurang lebih di atas area ya, 3 sampai 5 jari di atas area yang mau kita tusuk. Kita tarik. Ya. Kita tarik, tujuannya adalah untuk membantu ini. Membantu apa namanya? Mencari membuat pembuluh darahnya lebih terlihat gitu ya. Ini kita ikat dulu. Oke, kemudian selain itu pasiennya suruh ngepal jempolnya yang di dalam. Digenggam. Oke, coba lihat punyamu apa namanya? Jempolnya digenggam. Oke, nah kan lebih kelihatan. Nih. Nih ya. Nah, anggaplah itu area yang akan dilakukan penusukan. Kemudian ini handscoon-nya bersih aja nggak apa-apa. Tapi oke, ini namanya triwe ya teman-teman. Ini namanya triwe. Karena ini kita sambungkan di sini. Ya. Oh, itu masih ada gelembung ya. Oke, ini semua harus baru ya, semua harus baru. Nah, ini kita sambungkan ke sini.
kita sambungkan ke abuket. Ini nanti tempat untuk memasukkan obat. Nah ini ada tutupnya nih. Harusnya ada tutupnya nih. Ada grad kayak tutup botol gitu ya. Nah ini harusnya ada tutup botol. Nanti kita tinggal main di sini gitu ya. Kalau misalnya nggak ada gitu ya, berarti kita mainnya di sini. Kalau kita mau mengalirkan dari infus ke pasien, berarti ini kan off ya. Ini off. Berarti di sini nanti mainnya off. Berarti kita putar. Nah, iya. Apa? Iya. Aku sampai tandanya jam 5. Iya. Gitu ya. Nah, ini berarti nanti mengalir dari sini ke sini. Gitu ya, karena di sini off. Di sini nanti kita mau masukkan obat. Gitu ya. Oke, kalau udah boleh ini juga sampai dialirin ya, sampai dialirin ke bagian angketnya. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada gelembung udara, gitu ya. Oke. Terus ini udah kita siapin, berarti kita pakai abuket yang ini. Terus kita butuh apa lagi? Alkohol ya. Alkohol. Kita gunakan untuk disinfektan. Terus apa lagi? Betadine boleh ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya kasa sterilnya kalau kita mau pakai itu berarti pakainya yang kecil aja, jangan yang besar gitu ya. Oke, karena ini biasanya steril ya. Kalau misalnya ada yang steril yang kasa yang dipakai itu gunting. Nah, ini gunting kasa ya. Kalau kayak gini tuh gunting kasa, gunting perban sama ya. Oke. Ini harusnya kalau ini sediaannya steril, berarti kita harus mengambilnya pakai rental. Terus ini juga harus kita pakai yang gunting steril, karena ini nanti kita taruh di lukanya pasien gitu. Ya. Ini sama ya tadi ya, tahapannya ada 4 ya, reinteraksi, orientasi. Kalau yang ini namanya apa? Nah, ini kita siapin. Oh ini yang oke. Ini kita kasih betadine salep gitu ya untuk naruh di bagian lukanya. Oke, kita sudah persiapan alat gitu ya. Kita sudah tadi misalnya udah orientasi ke pasien ya, betul dengan Bapak Fikri gitu ya. Usia berapa Pak? Ya, lainnya tahun berapa Pak? Gitu ya, cek gelar identitas gitu ya. Kemudian jelaskan tujuan Anda, waktunya berapa menit gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, jaga privasi gitu ya. Kemudian kamu boleh yang dibilang Ibu. Oke, kita disinfektan ya. Areanya tadi misalnya kita udah dapat nih ya. Pak, jempolnya coba digenggam Pak gitu ya. Oke, kita udah nemu tuh di situ ya. Kita lakukan disinfektan. Gimana caranya? Boleh melingkar dari dalam keluar gitu ya. Oke, boleh sekali itu ya. Ada 2 metode, melingkar dari dalam keluar atau sekali usap gitu ya. Kalau kotor banget gitu ya, ambillah alkohol swab baru gitu ya. Oke, kita disinfektan dari dalam keluar biar ketemu gitu ya. Boleh sebenarnya tadi ya, ketika tadi kita ini sambil dipalpasi kalau nggak kelihatan. Nah, tujuannya untuk merangsang biar pembuluh darahnya kelihatan gitu ya. Oke, udah kita disinfektan, kemudian kita menyiapkan buket gitu ya. Ini kita dekatkan. Kadang ini biasanya berdua ya. Biasanya berdua. Walah. Enggak. Biasanya berdua, ini kita ambil ya. Masing-masing abuket itu sediaannya berbeda-beda.
cuma yang ini itu baru. Nah ini ya, yang masuk itu nanti yang ini kan ada middle-nya nih. Nah yang masuk itu hanya yang itu aja. Jadi ketika udah masuk di pembuluh darah, jret gitu ya, ada darahnya. Kalau pendarahan pasien ya, itu nanti akan keluar darah. Oke, misalnya ini ya, mata jarum menghadap ke atas. Mata jarum menghadap ke atas ini juga nggak boleh kita pegang-pegang ya, karena itu nanti akan masuk ke pembuluh darah pasien. Ini mata jarum menghadap ke atas. Kemudian sudutnya berapa? Kalau ibu biasanya sukanya 45. Nanti kalau udah ada darah masuk kita turunkan 20 gitu ya. Karena ini kan tajamnya itu di ujungnya gitu ya. Kalau udah rendah kita nusuknya agak susah gitu ya. Jadi 45 gitu ya. 45. Bapak, ini saya tusuk ya Pak ya. Mungkin agak sakit, boleh agak diregangin nggak apa-apa ya. Karena kita mau nusuk mata jarum menghadap ke atas. Kemudian kita dorong ya sambil bapaknya ini ya. Pak, saya tusuk ya Pak ya. Jret gitu ya. Kalau udah ada darah, baru kita turun ke landai. Turun landai, ini kita dorong. Nah, abokat kita dorong masuk, jarum kita dorong keluar. Ini ya, kalau udah ngalir darah, gitu ya. Ditutup pakai jempol biar darahnya nggak ngalir. Ini harus langsung dibuang di safety box, gitu ya. Oke, kalau udah, minta tolong deh. Nah, ini ketika tadi udah masuk juga ya. Oke, ini boleh kita ini juga boleh kita lepas gitu ya. Oke, baru kita pasang nih. Nah, ini loh teman-teman. Ini ya, baru karena ini bukan manusia beneran ya. Kalau dia elastis bagus. Ini udah kita alirkan tadi ya. Coba kita tadi kan ada darah yang naik ya. Kita buka. Boleh di-los dulu gitu ya. Boleh di-los dulu gitu ya. Aku bilang ini udah di-los ya. Tapi kalau ini darahnya udah masuk boleh ini. Nah, itu ya. Boleh ini gitu ya. Terus ini kita pasang tadi di sini ya. Oke. Ini ya, baru kita pasang Tegadermnya. Atau dermatixnya ya. Kalau udah pakai ini gitu ya, ini harusnya kasanya di dalamnya ya, bukan di luar ya, semua kasanya di dalam ya. Dan biasanya nempel soalnya. Nah, kalau kayak gini gitu ya. Nah, ini kita lepas lagi. Kalau udah kayak gini, ini anggapnya udah nempel semua ya. Kalau udah pakai ini gitu ya. Kalau udah pakai ini nggak perlu lagi pakai perawatan infus gitu. Karena ini udah melindungi tadi anti air. Oke, ini sampai dibuka semua ya, sampai rapi tertutup semua. Itu ya. Oke. Nah, kalau mau lebih rapi lagi, boleh ibu dipotongkan di kaki. Kecil lagi. Jangan kecil juga. Oke, biar ini nggak ngeler-ngeler sampai mana-mana. Nah, ini juga kita fix di bagian atas. Berarti sebelah. Biar ini nggak mengganggu. Kalau pada anak-anak bisa dipasang spal ya. Baru ini kita alirkan. Kenapa? Baru ini kita alirkan sesuai dengan instruksi dokter, 20 tetes per menit atau 15 tetes per menit. Berarti kalau 20 tetes per menit per berapa detik itu turun? 20 tetes per menit. 3 detik. Kenapa? Pingsan? Wala. Ditaruh di situ. Kalau
kita praktek biar semuanya dapat perasaan. Biar bisa coba. Yuk. Yang ini pakai pantong. Mungkin kita bagi dua aja ya biar cepat. Yang ada tangan. Boleh. Ini aja. Yang tangan di sana. Yang NGT di sini. Kenapa? Gak apa-apa, Bu. Apa? Gak paham. Mau semaput juga. Lemes juga, Pak.